Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran tematik kita. Kita masuk pada subtema 1, pembelajaran 5. Nah, sebelum belajar, anak-anak semua, mari membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Ya, hari ini kita memiliki 3 tujuan pembelajaran seperti yang anak-anak semuanya lihat. Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa mencapai 3 tujuan pembelajaran kita ya. Ya, jangan lupa tulis pada buku tulismu ya. Jika ada materi yang kamu pahami atau yang akan ditanyakan sebentar, kamu bisa menulisnya pada buku tulismu. Kita masuk pada materi pertama, pengamatan tentang sifat-sifat benda. Perhatikan cakapan berikut. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin balon. Angin, apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena dalam perutku juga terdapat udara perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Nah, sekarang setelah membaca percakapan tadi, ada pertanyaan. Mengapa balon bisa menggelembung? Coba kalian jawab. Mengapa balon bisa menggelembung? Ya, karena di dalam balon terdapat udara yang ditiupkan. Pertanyaan kedua, mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Kenapa? Ya, karena adanya bantuan angin atau udara yang bergerak. Nah, sekarang coba sebutkan benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Ya, di sini Ustazah menjawabkannya kantong plastik ya. Sekarang pada bacaan yang kalian lihat ini, kalian harus memahami bacaan ini, kemudian ada beberapa pertanyaan mengenai bacaan ini ya. Mari kita membaca bersama-sama. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Apakah kalian telah mengerti teks ini? Jika belum, coba baca sekali lagi. Nah, jika sudah, ada beberapa pertanyaan. Kita lihat. Ada 4 pertanyaan. Mari kita jawab bersama-sama. Nomor 1. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Bagaimana bentuknya? Ya, jawabannya mengikuti bentuk balon. Jadi, udara mengikuti bentuk balon ya. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Apa jawabannya? Ya, jawabannya mengikuti bentuk kantong plastik ya. Nomor 3. Apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Jawabannya tidak sama. Udara yang ditiupkan pada balon akan mengikuti bentuk balon. Sedangkan udara yang ditiupkan pada kantong plastik akan mengikuti bentuk kantong plastik. Nah, sekarang pertanyaan keempat, lihat. Ini sudah jawabannya. Bagaimana menurutmu sifat udara? Ya, udara mengikuti bentuk wadahnya.
Ini kalian ingat ya, jadi kalau soal ditanya mengenai sifat udara, kalian sudah bisa tahu. Jadi kalau udara ditiupkan pada balon, maka akan mengikuti bentuk balon. Pada kantong plastik, akan mengikuti bentuk kantong plastik ya. Jadi udara mengikuti bentuk wadahnya, diingat ya. Kita masuk pada materi berikutnya, permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Perhatikan, amatilah gambar berikut. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Pernahkah kamu memainkan permainan tersebut? Ya, permainan tersebut adalah permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Apakah kalian pernah memainkan ini? Siapa yang tahu cara memainkannya? Jika belum, mari kita lihat cara memainkannya. Perhatikan ya. Nah, yang pertama, siswa membuat suatu lingkaran dengan salah satu siswa berada di tengah-tengah. Jadi, buat lingkaran, kemudian ada satu siswa yang berada di tengah, ini nanti jadi pemimpinnya ya. Nah, satu siswa memimpin permainan dengan bernyanyi lagu kepala, pundak, lutut, kaki, sambil membuat gerakan sesuai lirik lagunya. Kemudian, siswa yang lain mengikuti gerakan siswa yang memimpin. Kita lihat, yang ketiga, ketika siswa sudah mulai hafal, akan diberikan 2 atau 3 instruksi yang berbeda atau buat variasi lirik yang lainnya. Misalnya, kepala, pundak kanan, kaki, tendang, depan, belakang, dan sebagainya. Nah, yang keempat, permainan juga bisa divariasikan dengan melakukan gerakan yang tidak sesuai dengan lirik lagu, misalnya kepala. Namun, siswa yang memimpin memegang kaki. Dalam hal ini, siswa lain tetap diarahkan untuk melakukan gerakan sesuai lirik lagu. Nah, ini tujuannya nanti untuk melatih konsentrasi kalian ya. Selanjutnya, setelah mengulang permainan beberapa kali, siswa akan bergantian menjadi pemimpin. Nah, jadi intinya dalam permainan pundak lutut kaki ini, nanti siswa membuat lingkaran. Kemudian ada satu siswa yang memimpin. Nanti sini dia menyampaikan liriknya ya. Misalnya dia berkata kepala, maka siswa yang lain memegang kepala. Jika siswa yang memimpin mengatakan kaki tapi dia pegang kepala, siswa yang lain harus memegang kaki karena lirik yang diucapkan adalah kaki. Begitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa memainkannya kalau sudah pertemuan sekolah ya. Nah, sekarang kita masuk pada materi berikutnya, mengelompokkan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, kita lihat, bermain ada aturannya. Setiap aturan harus dipatuhi. Ketika bermain, tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada saja dalam permainan atau permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Ini Benny ya. Nah, mari kita lihat di sini aturan yang ada di rumah Benny. Jadi, aturan ini harus diikuti. Nah, Benny bangun pagi pukul 05.00. Nah, kalau dia lewat, bangun pagi ini berarti dia tidak boleh ya, karena ini aturan di rumahnya Benny. Bangun pagi pukul 05.00. Kemudian, setelah bangun, Benny merapikan tempat tidur. Nah, yang ketiga, ia selalu meminta izin bila berpergian. Apakah kalian juga minta izin kalau berpergian? Ya, harus ya. Kita ketika berpergian di suatu tempat harus meminta izin kepada orang tua kita atau orang yang ada di rumah. Nah, ini aturan yang ada di rumah Benny. Kemudian yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Ingat ya, kalau bermain, tidak lupa waktu, jangan sampai malam. Nanti orang tuanya pusing kan? Kemudian yang kelima, setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Nah, ini sebaiknya anak-anak biasakan ya, kalau habis makan itu dibersihkan tempat makanannya, jangan dibiarkan kotor ya. Kemudian yang keenam, setiap sore hari membantu pekerjaan orang tua. Siapa di sini yang suka bantu pekerjaan orang tuanya? Ya, sebagai anak, kita harus berbakti kepada orang tua.
Salah satunya dengan membantu pekerjaan orang tua di rumah. Misalnya kalau kalian masih kecil, mungkin bisa bantu mengambilkan sesuatu yang diperlukan oleh orang tuamu atau tidak menghambur juga itu salah satu yang dapat membantu orang tua kalian ya. Kemudian belajar sendiri, belajar mandiri ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, pada pukul 19.00 ini pukul 7 ya, 7 malam. Pukul 19.00 belajar dengan rajin. Nah, jadi Benny di rumahnya dia tidak lupa belajar juga. Dia bermain kemudian belajar. Nah, kalian kalau bermain jangan lupa juga untuk belajar ya. Jangan main terus. Ingat pelajarannya karena kalian adalah siswa. Siswa tugasnya belajar ya. Nah, sekarang kita lihat aturan yang ke-8. Pukul 21.00 tidur atau pukul 9 malam, ini Benny dia sudah tidur. Kalau kalian jam berapa tidurnya? Nah, usahakan kalau tidur jangan lewat dari jam 10 malam ya. Nah, ini adalah aturan yang ada di rumah Benny. Nah, sekarang coba kamu tuliskan aturan yang berlaku di rumahmu. Kamu bisa menulisnya pada buku tulismu ya. Nah, alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.